Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Gifty dengan NIM 289215336, Prodi Manajemen kelas sore B di Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester dengan mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu saya, Bapak Sumardi SEMM. Baik, di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester yang sudah diberikan oleh Bapak Sumardi. Untuk nomor pertama, pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian yang akan menggerakkan roda ekonomi suatu negara terdiri dari perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Ketiganya akan saling ketergantungan dan membutuhkan. Buatlah diagram aliran melingkar circular flow diagram dari ketiga pelaku ekonomi tersebut dan menjelaskan peran masing-masing. Jawabannya, peran masing-masing pelaku ekonomi yaitu sebagai berikut. 1. Rumah tangga konsumen RTK sebagai pemilik faktor-faktor produksi, tanah, tenaga kerja, modal, dan skill. Menjualnya ke pasar faktor produksi sebagai balas jasa kan diterima uang berupa sewa, upah, bunga, dan laba. Dari penghasilannya, RTK akan membelanjakan uang untuk membeli barang dari pasar barang, membayar pajak kepada pemerintah, atau membeli barang impor. Selisih dari penghasilan dengan pengeluarannya digunakan untuk ditabung. 2. Rumah tangga produsen RTP membeli faktor-faktor produksi dari RTK dan memberikan uang sebagai balas jasa RTK. Selanjutnya, RTK memproduksi barang atau jasa dan dijual ke pasar barang atau diekspor. Hasil penjualan tadi yang berupa uang digunakan selain untuk membayar faktor-faktor produksi juga digunakan untuk membayar bayaran faktor-faktor produksi, untuk membayar pajak kepada pemerintah dan melakukan investasi. 3. Rumah tangga pemerintah atau negara RTN memperoleh pendapatan dari penerimaan pajak pribadi, pajak usaha, bea masuk, dan sumber lain. Pendapatan digunakan pemerintah untuk membangun negara dengan cara belanja barang, membayar gaji pegawai negeri, memberikan subsidi, dan lain-lain. Untuk soal dan jawaban nomor 2, jelaskan pengertian disposable income (YD) dan bagaimana rumus fungsi YD. Jawabannya, secara umum, disposable income adalah jumlah dana yang diperoleh dari hasil pengeluaran income atau pendapatan pribadi dengan total pengeluaran pajak. Pajak yang dimaksud bisa berupa pajak bumi, bangunan, PBB, pajak penghasilan PPh, pajak kendaraan, dan lain-lain. Di mana YD adalah disposable income, YP adalah pendapatan pribadi, T adalah pajak, C adalah konsumsi, dan S adalah tabung. Rumus disposable income, pendapatan disposable. Yang pertama, memberikan pemahaman bahwa disposable income diperoleh dari pendapatan pribadi dikurangi pajak. Nomor 3, bagaimana bentuk fungsi dan konsumsi setelah dikurangi pajak? Jawabannya, fungsi konsumsi merupakan suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Perekonomian tersebut pendapatan disposable adalah pendapatan neto yang siap dibelanjakan setelah dikurangi pajak. Fungsi konsumsi setelah dikenakan pajak. C sama dengan CO plus YD atau CT sama dengan CO plus B Y dikurang T sama dengan pajak. Jawaban dan soal nomor 4, keseimbangan pendapatan nasional yang 3 sektor apabila pendapatan pengeluaran, bagaimana fungsi keseimbangannya? Jelaskan. Penjelasannya,
Perekonomian tiga sektor akan seimbang pada pendapatan nasional apabila penawaran agregat sama dengan permintaan agregat atau Y sama dengan C tambah I tambah G, di mana Y adalah penawaran agregat dan C plus I plus G adalah permintaan agregat ditinjau dan aliran pendapatan dalam perekonomian tiga sektor berlaku kesamaan Y sama dengan C tambah S ditambah T. Jadi dengan demikian keseimbangan pendapatan nasional adalah C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T. Jika C dikurangi dari setiap ruas maka I ditambah G sama dengan S tambah T. Dalam perekonomian tiga sektor I dan G adalah bocoran dari sirkulasi aliran pendapatan sedangkan S dan T adalah suntikan. Jadi dalam keseimbangan ini juga berlaku keadaan bocoran atau suntikan. Kesimpulannya, perekonomian tiga sektor yang mencapai keseimbangan adalah berlakunya keadaan Y sama dengan C ditambah I ditambah G atau I ditambah G sama dengan S tambah T. Nomor 5, jelaskan maksud sifat hubungan di antara MPC plus MPS sama dengan 1 dan APC plus APS sama dengan 11. Jawabannya, hubungan di antara konsumsi, tabungan, dan pendapatan inilah yang dijelaskan dalam konsep marginal propensity to consume MPC, marginal propensity to save MPS, dan average propensity to consume APC, marginal propensity to consume MPC. Konsumsi dipengaruhi utamanya oleh besarnya pendapatan. Pengertian MPC adalah pertandingan pertambahan konsumsi terhadap pertambahan pendapatan disposable. Marginal property to consume MPC menggambarkan seberapa besar kecondongan perubahan konsumsi akibat dari adanya perubahan pendapatan. Sederhananya, MPC merupakan kecondongan marginal dalam konsumsi, dan pemahaman ini MPC dapat dirumuskan sebagai berikut. Di sini MPC sebagai berikut sudah tercantum. Average propensity to consume APC menggambarkan tingkat konsumsi rata-rata di mana tingkat konsumsi dibandingkan terhadap tingkat pendapatan disposable, sehingga average propensity to consume APC dapat dirumuskan dengan APC sama dengan C garis miring YD, marginal propensity to save MPS. Secara sederhana adalah kecondongan menabung. APC didefinisikan secara lebih jelas yaitu perbandingan antara perubahan tabungan dibagi dengan perubahan pendapatan disposable, marginal propensity to save MPS, dan dirumuskan sebagai MPS sama dengan AS sama dengan AYD. Nah, di sini nomor 1, 2 sampai dengan 10 sudah dijawab. YD, C, S, MPC, APC, MPS, dan APS. Jawaban dan soal nomor 6, bagaimana perekonomian suatu negara jika PDB lebih besar daripada PNB? Jawabannya, perbedaan antara PDB dengan PNB. 1. PDB, produk domestik bruto, adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara. PDB sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNA di luar negeri. 2. PNB, produk nasional bruto, adalah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri.
Jika perekonomian suatu negara menghasilkan jika perekonomian suatu negara menggambarkan nilai PDB lebih besar daripada PNB, maka tingkat produksi barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh WNA di negara M lebih tinggi dibandingkan tingkat produksi warga negara M yang berada di luar negara M. Salah satu penyebabnya yaitu tingkat PMA, penanaman modal asing atau investasi asing yang tinggi pada negara. 7. Salah satu manfaat penghitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahuinya struktur perekonomian negara. Bagaimana cara mengetahui struktur perekonomian negara berdasarkan sektor-sektor perekonomian berkontribusi terhadap pendapatan nasional? Jawabannya, salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi dari sektor-sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Jika di dalam suatu negara diketahui sektor yang paling dominan berkontribusi terhadap pendapatan adalah sektor agraris, maka struktur ekonominya adalah agraris. Dan begitu pun sebaliknya, jika di dalam suatu negara diketahui sektor yang paling dominan berkontribusi terhadap pendapatan adalah sektor industri, maka struktur ekonominya adalah industri. Baik, untuk soal dan jawaban nomor 8, dalam perekonomian fungsi tabung adalah S sama dengan min 200 ditambah 0,2 Y. Pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2000. Hitunglah berapa investasi dalam ekonomi itu. Jawabannya, diketahui fungsi tabung S sama dengan min 120 ditambah 0,25 Y. 25Y, investasi I sama dengan 30. Ditanyakan pendapatan nasional keseimbangannya. Pendapatan nasional keseimbangannya terjadi saat Y sama dengan C ditambah I dapat dimodifikasikan menjadi Y kurang C sama dengan I, di mana Y dikurang C sama dengan S. S sama dengan I min 200 ditambah 0,2Y sama dengan 2000. 0,2Y sama dengan 2000 ditambah 200. 0,Y sama dengan 2020. YE sama dengan 2020 garis miring 0,2. YE sama dengan 11.000, jadi jawabannya adalah 11.000. Nomor 9. Dalam perekonomian dua sektor, fungsi konsumsi adalah C sama dengan 10 ditambah 0,8Y, dan fungsi tabung adalah S sama dengan min 10 ditambah 0,2Y. Seterusnya, dimisalkan jumlah investasi yang akan dilakukan pengusaha adalah 30 triliun rupiah berdasarkan permisalan di atas. Lengkapkan tabel berikut. Angka-angka dalam triliun rupiah, beberapakah pendapat nasional pada keseimbangannya? Pendapatan nasional, konsumsi rumah tangga, tabungan rumah tangga, investasi perusahaan, agregat. Di sini pendapatan nasionalnya 0, konsumsi rumah tangganya 10, tabungan rumah tangganya min 10, investasi perusahaan 30, pengeluaran agregat 40. Selanjutnya 50, pendapatan nasional 50, konsumsi rumah tangga 0, tabungan rumah tangga, investasi perusahaan 30, pengeluaran agregatnya 80. Selanjutnya pendapatan nasionalnya 100, konsumsi rumah tangganya 90, tabungan rumah tangganya 10, investasi perusahaan 30, pengeluaran agregatnya 120. Selanjutnya di sini 150, 130, 20, 30, 160. Investasi perusahaannya di sini semuanya 30. Dan yang terakhir, pendapatan nasional 400, konsumsi rumah tangganya 330, tabungan rumah tangganya 70, investasi perusahaannya 30, pengeluaran agregatnya 360. Baik, cukup sekian
jawaban yang telah saya berikan. Mohon maaf apabila ada jawaban yang kurang dimengerti atau dari kata-kata saya yang kurang dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.